Jadi teman-teman itu mendoakan. Nah ini teman-teman, saya ingin katakan bahwa doa yang mengalir. Saya selalu katakan doa yang mengalir. Kalian boleh tidak percaya, tapi yakinlah hanya doa yang menembus ruang dan waktu. Saya yang alami loh Miss. Doa satu kali tidak dijawab, tapi doa berlipat-lipat ganda dari semua teman-teman tembus sampai langit 7, diijabah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi karena selalu saya bilang jangan menyepelekan doa. Kenapa saya bilang selalu berkata baik? Karena saat kita berdoa baik, berkata baik itu adalah bagian dari doa. Kenapa saya bilang sama-sama keluar dari mulut, kenapa harus jahat? Walaupun saya pernah kepreset ngomong jahat sama orang ya, tapi saya harus menebusnya untuk 1000 tahun mungkin. Jadi kenapa saya selalu katakan biasakan mengatakan yang baik, karena itu akan kembali pada kita. Dan Mbak Nuri merasakan sendiri ya, doa banyak orang. Doa banyak orang itu menjadikan berkat, menjadikan kekuatan. Seperti yang saya katakan, dua air ini, yang satunya dipisui diamuk, terus yang satunya dialiri dengan kata-kata baik doa, lebokno kulkas. Itu lebih beda. Yang dengan penuh hinaan dan makian itu runyam itu Mbak. Airnya itu runyam. Tapi air yang penuh doa itu tenang. Jadi ya terserah kalian, kembali pada kalian ya. Tapi saya selalu meminta doa pada kalian. Kenapa? Saya selalu minta doa amanah, karena kebanyakan orang kalau sudah melayang tinggi, terbang tinggi itu nggak amanah lagi. Karena saya megang uang kalian, termasuk uang dari YouTube yang mengalir itu adalah uang dari kalian. Saya pulang ke Indonesia, pendapatan saya menurun, tapi saya nggak khawatir gitu loh. Kenapa? Ya karena memang dapatnya segitu, uang ora kerja kok ate untuk duit, bener nggak? Jadi wajar. Tapi saya yakin saya punya kesehatan yang lebih Mbak Nuri. Jadi karena saya pribadi itu sebenarnya saya divonis kanker getah benih. Jadi tapi sudah selesai, masa saya sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi di mana saya selalu katakan bahwa apa yang saya punya itu titipan. Karena saya selalu takut saya dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Saya itu takut banget Mbak Nuri. Nggak tahu kenapa, karena betul, Miss. Karena takutnya saya itu masih dalam dosa, terus tiba-tiba saya dipanggil gitu loh. Jadi kenapa saya selalu mencoba untuk menerangkan yang baik sama kalian, kenapa saya mencoba mengatakan yang baik, karena sakit itu tidak terdeteksi Mbak Nuri. Bener lah? Nggak ada yang tahu. Betul. Otak kita dipedot siji kalau wis kita gendeng Mbak. Ini satu lagi ya Miss, bagi lagi satu lagi. Waktu saya di Saudi tahun 2000, itu saya kedua kali ke Saudi. Mulai situ saya tuh kalau menstruasi sakitnya minta ampun, auzubillah, kayak ditusuk-tusuk pisau itu. Terus kalau menstruasi tuh banyak gitu. Tapi terus akhir tahun 2010 itu saya udah nggak tahan. Terus alhamdulillah majikan saya mulangin. Yang 10 tahun saya di Saudi itu dipulangin lewat tarhil. Nauzubillah, bener orang Saudi itu. Tapi ya semua itu ada hikmahnya ternyata. Dipulangin saya lewat tarhil loh. Tarhil itu kalau penjara itu loh Miss, gratis deportasi itu. Saya di situ dilewatin, dia nggak mau ngurus aku, nggak mau beliin tiket. Ya Allah, dia tuh bawa aku. Ayo, aku tuh padahal udah siap-siap, tasku besar, udah full semuanya oleh-oleh buat keluarga. Waktu itu bapak, ibu, adik masih ada di itu. Yang meninggal baru anakku sama kakakku, itu masih ada ibu, bapak, adik aku. Nah terus aku sedihnya apa, ya Allah, 10 tahun di Saudi aku dipulangin lewatin, aku nangis. Terus ibu bapakku, ya pokoknya gue butuh bikin happy. Semua yang ditakdirkan itu ada hikmahnya, ngomong gitu. Terus akhirnya aku pulang di Indonesia itu aku 2 bulan doang Miss, masuk PT lagi, PT Jamin Harapan Abadi di di mana di Jakarta tuh lupa aku, di Pondok Bambu. Nah di situ aku tuh menstruasi pingsan Miss sama ibu asuh. Aku tadinya ngambil ke Dubai, udah dapat visa Dubai tuh, tinggal nunggu terbang. Aku enggak, pokoknya kamu sekarang harus pulang, kamu USG dulu. Apa penyakitmu nggak sewajarnya kamu main sampai pingsan gini, kamu tuh pucat banget loh, ngomong gitu bu asramanya tuh. Nah terus akhirnya aku pulang, tapi jangan lama-lama, langsung balik lagi ya, soalnya kamu visanya udah turun gitu. Oke lah Miss, aku itu langsung USG, langsung omong sama dokter, kamu kok tahan punya penyakit sudah segini gede, sudah sebesar kepala kucing itu loh Miss. Karena aku udah tungkrep itu, udah nyangkol gitu. Nggak taunya Mbak Miss, aku kena miom. Kenapa?
Kenapa Mbak Nuri? Hilang sinyalnya. Sinyal hilang. Halo? Mbak Nuri? Oke, sinyalnya hilang ya tiba-tiba. Oke, jadi itulah yang ingin saya katakan bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting dan sangat mahal ya Mbak. Mungkin saat ini banyak orang yang mencerca saya dashboardnya menurun atau apa, saya nggak heboh dengan itu ya, karena saya lebih menikmatin lagi keadaan saya, kesehatan saya selama di kampung. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatan tubuh dan mental kalian, karena saya selalu ingin katakan bahwa sewaktu-waktu sakit itu satu sama lain connect Mbak, satu sama lain itu connect. Otakmu diisi air sedikit, kebocoran air sedikit itu kita sudah selek genje. Jantungmu itu pedot sitok, itu selek genje. Gak usah kuwi gak iso ngentut lho, kabeh wae nek wong ngentut mau ndelik karo mlowor golek kabeh ngene-ngene iki lek runtut, kuwi gak iso ngentut iki ya penyakit. Ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah pelajaran yang sangat berharga sekali, lebih berhati-hati. Kita sama-sama nggak takut mati ya? Iya takut sih. Cuman takutnya pas mati ki dalam keadaan dosa. Itu yang banget saya takutkan. Kadang-kadang saya bentak ibu saya itu nyesel, selalu saya bilang, Bu sepurane aku tadi lost control. Ya sungguh mudah mengatakan minta maaf, tapi saya selalu mencoba, karena dulu saya itu paling wani sama keluarga saya, karena saya merasa bahwa saya itu independen, saya itu permanen Hong Kong, jadi saya nggak butuh keluarga lagi. Kesombongan itu ada, tapi saat saya ditegur sama Tuhan, dikasih karma yang saya tanam, sikil ceklek, akhirnya operasi juga, itu saya sadar bahwa apa yang ada di dunia ini adalah kenikmatan sementara. Yang lebih abadi saat kita melakukan kebaikan. Kebahagiaan yang abadi adalah saat kita melakukan kebaikan sama orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, membantulah dengan baik, bukan membantu untuk menyelesaikan utang orang lain. Ingat, membantu orang lain bukan berarti meminjamkan uangmu pada orang lain. Ini yang persepsi berbeda ya. Banyak orang yang bilang nggak enak Miss, teman saya butuh uang, nggak enak Miss seperti itu. Bukan itu, konteksnya bukan itu. Jadi kalian itu tidak bisa membantu orang yang punya utang. Bulan ini kamu kasih dia utangan, bulan depan bagaimana? Jadi konteksnya beda ya, membantu orang dengan memberikan utangan. Kalau kamu membantu orang untuk memberi makan, ngasih dia makan, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu membantu dengan uang itu beda lagi. Karena uang punya standar masing-masing. Jadi buat teman-teman, kita lebih jaga diri, karena kesehatan itu sangat penting sekali. Jangan menyepelekan cuman lambung aja, karena lambung itu sangat penting, pencernaan itu sangat penting, karena tiba-tiba kita sakit. Orang yang rajin fitness tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar sehat secara jasmani. Berapa banyak orang yang tiba-tiba pulang dari fitness meninggal. Ada berapa banyak orang sepak bola tiba-tiba meninggal, padahal dia badannya sehat, fit banget, six packs, ganteng banget, cantik banget, slimming banget. Tapi sekali Tuhan tanamkan satu penyakit dalam tubuhnya, tidak ada siapapun yang bisa menghindar. Jadi buat teman-teman, cek kesehatan kalian sendiri, jangan meminta majikan atau apa. Kadang-kadang kita sendiri deh, mungkin kita punya kanker payudara atau apa, sakit jangan disepelekan. Mungkin orang lain cuman gitu aja udah sambat, bukan, kita nggak perlu sambat sama orang lain, tapi kita harus check up, karena kesehatan kita itu sangat penting sekali. Jangan menyepelekan sesuatu, karena saat sesuatu yang kecil kita sepelekan dan kita biarkan, itu akan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Itu pesan hari ini, kesehatan itu sangat mahal sekali. Jaga mental kalian, jaga jasmani kalian, jaga rohani dan jasmani kalian, biar sehat. Jasmani kita jaga, rohani kita jaga, agar ke depannya kita lebih baik lagi. Untuk sementara itu aja teman-teman, karena ternyata live saya sudah 1,5 jam. Itu terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di siang hari nanti setelah jam istirahat. Kita akan absen lagi kalian satu persatu, kira-kira jam 1 ya. Kalau lebih mundur ya jam 1, jam 2, jam 3. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali. Berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu.